Kita kembali di serial kuliah daring Fisika Dasar 1. Sekarang di bagian akhir kita akan membahas beberapa latihan soal mengenai kinematika satu dimensi berikut. Oke, berikut adalah contoh yang pertama. Ini ada kasus speed gun yang digunakan di jalan tol telah melewati proses kalibrasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan kelajuan kendaraan di tol dapat dicatat dengan tepat. Pada proses kalibrasi digunakan mesin jet pada trek lurus sumbu X. Jet tersebut bergerak dengan mengikuti grafik seperti berikut. Jadi ini grafik antara posisi di sumbu X dalam kilometer satuannya dengan waktu dalam jam, hour ya. Tentukan besar dan arah kecepatan rata-rata jet pada selang waktu berikut. Yang pertama adalah 0 sampai 1,5 jam, berarti ini garis yang A. Yang B-nya 1,5 sampai 2,5 jam, ya, ini garis yang B. Dan yang C-nya 2,5 jam sampai 3, itu yang C-nya. Mari kita coba. Kita ingat dulu ya, apa sih definisi dari kecepatan rata-rata? Kita sudah belajar bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan perubahan kecepatan. Jadi kecepatan akhir dari benda itu dikurangin kecepatan awalnya, kemudian dibagi dengan perubahan waktu ya. Jadi T akhir kurangin T awal. Atau delta T ya. Oke, sekarang kita aplikasikan hal-hal berikut pada jawabannya ya. Yang pertama adalah antara 0 sampai 1,5 jam. Berarti saya butuh waktunya adalah berapa V awal akhir, berapa T awal akhir. Oke. Berarti yang pertama diawali adalah awalnya ketika 0 jam, berarti ini 0 jam ya. 0 jam kecepatannya berarti adalah ini 40. Kemudian akhirnya adalah ketika 1,5 jam. Di sini kita ambil datanya, berarti datanya adalah 10. Kita sudah punya ya. T awalnya 0, T akhirnya 1,5, V awalnya 10, V akhirnya 40. Berarti dengan mudah kita bisa hitung kecepatan rata-rata sama dengan V akhirnya tadi berapa? Di sini kita lihat V akhirnya adalah 10 ya. Ini akhirnya 10. Dikurangin V awalnya adalah 40. Dibagi dengan waktunya, waktu akhirnya adalah 1,5. Waktu awalnya adalah 0. Coba dihitung, berarti yang atas kita punya itu adalah minus 30 dibagi dengan 1,5. Sama dengan, berarti 30 dibagi 1,5 dengan mudah kita peroleh hasilnya adalah negatif 20 meter per second. Apa makna negatifnya? Berarti arahnya, kalau ini adalah posisi dalam arah X, berarti kan ini I ya, arahnya. Berarti arahnya adalah ke sumbu X negatif, kecepatan rata-ratanya. Berikutnya adalah bagian B, kita coba lagi. Bagian B, awalnya di mana? Awalnya adalah ketika T-nya 1,5. Sini kan. Akhirnya adalah di sini, ketika T-nya 2,5. Kita cek. Di kondisi awal berapa kecepatannya? 10. Di kondisi akhir kecepatannya kalau kita ambil 20. Berarti kita bisa masukkan lagi di sini. Maka V-nya sama dengan kecepatan akhirnya adalah 20 dikurangi kecepatan awalnya adalah 10 dibagi dengan waktunya adalah 2,5, waktu akhirnya, waktu awalnya 1,5. Jadi kita punya 10 di sini dibagi dengan 2,5 kurang 1,5 adalah 1, hasilnya adalah 10 meter per second dengan arah berarti I. Berarti sini positif I ya, berarti ke kanan. Yang terakhir di sini kita mencari yang C
antara dari 2,5 awalnya akhirnya di 3. Kita cek ketika awal, T awal 2,5 berapa kecepatan awalnya di sini? Kita tarik garis. Oh, berarti positif 20. Ketika akhir di sini, maka nilai kecepatan akhirnya adalah 40. Kita bisa hitung. Berarti V-nya di sini sama dengan kecepatan akhirnya yaitu 40 dikurangin kecepatan awalnya adalah 20 dibagi dengan waktunya itu adalah 3 dibagi 2,5 sama dengan 20 dibagi dengan setengah. Hasilnya adalah 40 meter per second dalam arah I. Oke, jadi di sini kita sudah memperoleh kecepatan rata-rata pada tiap selang waktu. Oke, kita lihat contoh kedua berikut ya. Jadi di sini ada kecepatan dari sebuah kereta mainan di atas rek lurus sepanjang sumbu X digambarkan untuk 4 interval waktu berikut ya. Jadi ini ada grafik antara kecepatan dari kereta mainan dalam arah X ya terhadap waktu. Ada 4 interval waktu atau selang waktu yaitu antara 0 sampai 4 interval pertama. Interval kedua adalah 4 sampai 10. Interval ketiga 10 sampai 15. Dan interval keempat adalah 15 sampai 20. Nah, di sini diketahui adalah posisinya pada saat T0 adalah 0. Berarti X0-nya sama dengan 0. Pertanyaannya adalah 3 hal berikut. Mari kita coba bahas. Oke, dari soal seperti ini, maka kita akan coba dulu untuk menentukan beberapa informasi awal yang dimiliki oleh soal ya. Selain grafik, kita lihat di soal ada pernyataan bahwa posisinya pada T0 adalah 0. Yang ini ya. Artinya saya punya bahwa X0-nya sama dengan 0. Kemudian soal yang A yang diminta itu adalah tentukan percepatan rata-rata untuk masing-masing interval beserta jenis geraknya. Artinya adalah ingin tahu gimana apakah kecepatannya tetap ataukah dipercepat ataukah diperlambat. Oke, kita mulai ya. Kita punya 4 interval waktu, yaitu interval 1, interval 2, 3, dan 4. Hal pertama mungkin di sini yang perlu ditekankan dahulu adalah kita ingin menentukan berapa percepatan rata-rata, maka definisinya ingat dulu ya. Tekankan dulu, percepatan rata-rata itu sama dengan V akhir, kecepatan akhir, kurangi kecepatan awal dibagi T akhir kurangi T awal ya, seperti itu ya yang diminta. Maka ini kita gunakan, aplikasikan di setiap interval waktu ya. Berarti A untuk yang pertama, interval yang pertama itu sama dengan, kita cek ya, interval yang pertama ini T-nya adalah dari 0 sampai ke 4. Berarti T awalnya adalah 0, T akhirnya adalah 4. Kemudian kecepatannya ketika 0 di sini titiknya berarti V-nya adalah 0 juga, itu V awalnya. V akhirnya adalah ketika T-nya 4, kita ambil di sini V-nya adalah 6. Berarti seperti ini. Kita hitung berarti 6 kurang 0 per 4 kurang 0 sama dengan ya 6 per 4 alias 1,5 meter per second persegi. Nah, sekarang di sini kita lihat A-nya adalah 1,5. Ini kan tidak ada negatif ya, berarti ini positif nilainya. Yang ininya positif. Bagaimana V-nya di sini? V-nya kita lihat, V-nya adalah dari 0 ke 6. Berarti kan dia bertambah secara positif kan? Karena V-nya juga positif, A-nya di sini positif, berarti kita tahu di sini bahwa V dan A-nya searah, sama tandanya berarti dia dipercepat.
Berikutnya, untuk selang waktu yang kedua, A-nya itu sama dengan, kita lihat di sini, selang waktunya dari 4 sampai ke 10. Berarti T akhirnya 10, T awalnya adalah 4. Berapa kecepatannya? Pada saat T-nya 4, kecepatan awal, V-nya 60. Ketika T-nya 10 di akhir, ternyata V-nya juga tetap 6. Berarti V awalnya 6, V akhirnya juga 6. Hasilnya adalah tentunya di sini 0. Kalau percepatannya 0 berarti benda bergerak dengan kecepatan tetap, ya. Seperti itu. Sekarang untuk interval yang ketiga sama dengan, kita coba lagi, 10 sampai 15. Berarti selang waktunya adalah awalnya T sama dengan 10, akhirnya T sama dengan 15. Berarti T akhirnya 15, T awalnya 10. Berapa V-nya? V awalnya di 10 ini adalah 6. V akhirnya pas di 15, di sini titiknya ya, titiknya di sumbu X, berarti 0. Oh, berarti V akhirnya 0, V awalnya tadi 6. Maka hasilnya adalah, di sini kita dapat minus 6 per 5, alias minus 1,2 M per S kuadrat. Kita lihat ya, oh tanda A-nya negatif. V-nya gimana? Kita lihat V-nya. V-nya adalah 6 sampai 0 kan, ini kan V-nya positif semua nilainya ya. Karena ini V-nya positif, A-nya negatif, maka berarti beda tanda, dia diperlambat. Berikutnya adalah untuk percepatan selang waktu yang keempat, sama dengan, kita lihat, selang waktunya dari 15 sampai 20 ya. Berarti T akhirnya 20, T awalnya 15. Berapa V awalnya? V awalnya saat 15 adalah 0. Sorry, di sini 0 ya. V awalnya. V akhirnya berapa? Sini kita lihat. Saat 20, T-nya, V akhirnya adalah minus 6. Seperti itu. Jadi di sini sama ya, minus 6 per 5. Sama dengan minus 1,2 M per S persegi. Ini negatif. Gimana kecepatannya? Kecepatannya antara 0 sampai minus 6. Ini kan dinilai negatif semua ya. Berarti ini V-nya negatif juga. Kalau V negatif, A-nya negatif, sama tandanya berarti dia dipercepat. Seperti itu. Itu untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B sekarang, mencari jarak dan perpindahan. Tadi kita sudah belajarkan ya bahwa itu berkaitan dengan kita mencari berapa luas daerah yang diapit oleh kurva dan sumbu mendatarnya. Berarti kalau menghitung jarak, tadi sudah kita lihat sama dengan luasnya kan ya. Ingat ya, jarak itu luasnya dengan kita mengabaikan tanda negatifnya. Berarti kalau saya bikin di sini, misalkan saya kasih arsiran, ini luas yang satu, kemudian yang kuning itu ya, ini hijau, luas yang kedua, yang biru muda, luas yang ketiga, dan yang ungu ini luas yang keempat. Maka kita bisa menghitung masing-masing ya, berarti ini luas yang ke-1 ditambah luas yang kedua ditambah luas yang ketiga dan ditambah luas yang keempat. Oke, berapa luas yang pertama? Kita lihat di sini. Untuk luas yang pertama, yang saya arsir dengan warna kuning ini kan segitiga siku-siku ya. Berarti berapa luasnya? Alas kalikan tinggi bagi 2 ya. Alasnya 4, tingginya 6 dibagi 2. Berarti berapa? Ini kan luas segitiga, saya gambarkan segitiga di sini ya, biar terlihat. Nah, seperti itu. Berarti alasnya 4, tingginya 6, 4 kali 6 bagi 2.
Oke, ditambah luas yang kedua, ini yang hijau, bentuknya persegi. Persegi ini berapa luasnya? Tingginya adalah 6, panjangnya adalah 4-10, ini 6 juga kan ya? Berarti 6 kali 6. Tambah luas yang ketiga, kita lihat di sini, yang saya arsir warna biru muda, itu segitiga juga kan? Berapa di sini segitiganya? Berarti alasnya adalah segini 5, tingginya adalah 6 bagi 2 ya. Berarti 6 kali 5/2 ditambah luas terakhir yang berwarna ungu ini segitiga juga. Berapa di sini luasnya? Berarti 5 alasnya, tingginya minus 6 bagi 2. Nah, tapi kalau menghitung jarak tadi saya bilang hilangkan negatifnya. Berarti di sini cukup 5 dikalikan 6 dibagi 2 ya. Negatifnya hilang karena kita menghitung jarak. Berapa hasilnya? Bisa dihitung. 4 kali 6 bagi 2. 12 ditambah 36 ditambah 6 bagi 2, 3 kali 5, 15. Ditambah sama juga 15 ya. Maka hasilnya adalah, kita bisa hitung, 12 tambah 36 tambah 15 tambah 15. Maka hasil akhirnya adalah 78 meter. Itu adalah jaraknya. Bagaimana perpindahannya? Perpindahan sama. Luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4. Tapi ingat di sini, kalau pindahan tanda negatif dimasukkan ya. Untuk luas 1, 2, 3 ini kan semuanya positif ya, tidak ada masalah. Berarti sama 12 tambah 36 tambah 15. Tapi lihat, luas yang keempat di sini panjangnya adalah 5, tingginya adalah minus 6. Itu dimasukkan sekarang. Jadi saya hitung ulang sini ya. Berarti 5 dikali minus 6 dibagi 2. Maka ini sama dengan hasilnya adalah 12 tambah 36 tambah 15 kurangi 15 sekarang. Berapa hasilnya? Berarti kalau kita tadi bisa ya sama saja. Jadi sini adalah 63 meter. Ingat, perpindahan itu vektor, beri arahnya ke I. Karena sumbu X. Oke. Yang C terakhir, berapa kecepatan rata-rata selama 20 second pertama? Ingat ya, V rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Kan yang ini tuh D, jarak, perpindahan adalah delta X. Berarti gunakan data perpindahan, itu adalah 63 meter ke arah I dibagi dengan 20 second waktunya. Ya. 63 dibagi 20 second, hasilnya adalah sini nanti Anda dapatkan 3,15 meter per second I. Nah, inilah hasil akhir untuk contoh soal yang kedua. Oke, contoh yang ketiga. Di sini kita belajar untuk membaca sebuah persoalan yang cukup panjang ya. Jadi kita belajar untuk mencari intisari dari kalimat-kalimat ini. Ini mengenai tentang uji waktu reaksi atau reaction time test. Jadi ini adalah salah satu metode yang sederhana untuk menguji kecepatan reaksi tangan seorang atlet. Contohnya penjaga gawang, pembalap F1, dan lain-lain. Caranya adalah penguji ini menjatuhkan 2 buah bola untuk kemudian ditangkap oleh atlet. Ya. Kalau dia bisa menangkap dengan baik, maka dia memiliki waktu reaksi yang baik juga. Dapat 2 bola yang akan dijatuhkan, itu bola 1 dan bola 2 ya. Ketinggian awal kedua bola terhadap lantai itu adalah 1,75 meter. Pada saat T0, kedua bola dilepaskan secara bersamaan. Jadi si penguji ini melepaskan bola dari tangannya. Nah, ternyata hasilnya adalah bola 1 berhasil ditangkap oleh tangan kanan si atlet ini tepat setelah 0,4 detik dilepaskan. Jadi
lepaskan, tepat dia terambil oleh si atlet ya setelah 0,4 detik. Namun bola 2-nya tidak berhasil ditangkap, sehingga bola 2 itu jatuh ke lantai. Nah, pertanyaannya kita bisa lihat setelah ini ya. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah jarak antara tangan atlet dengan posisi awal bola saat tepat ia menangkap bola 1? Oke. Kita lihat dulu di soal ya. Dari tadi kalimat yang panjang, ada informasi-informasi yang penting kita tangkap dulu. Pertama, di sini adalah ada ketinggian awal bola. Jadi, saya bikin dulu di sini ya kondisinya. Misalkan ini ada lantai. Ini lantainya, kemudian di sininya saya ambil posisi ke atas sumbu Y positif, ke bawahnya adalah sumbu Y negatif ya. Kita ambil dulu untuk kondisi bola yang pertama ya. Ini bola yang pertama. Bola yang pertama, misalkan awalnya adalah di sini, akhirnya di sini. Saya ambil di sini saja akhirnya ya. Ini adalah kondisi satunya, ini kondisi duanya. Jadi ini tinggi 1, ini tinggi 2. Dijatuhkan, ini ditangkap ya. Jadi di sini ingat ya, karena bola 1 dijatuhkan berarti V1-nya sama dengan 0. Kemudian dia sampai ke tangan si orang itu dalam waktu T sama dengan 0,4 second. Ini ya. Oke, kita coba hitung. Berarti yang A-nya adalah berapa jarak antara tangan kanan atlet dengan posisi awal bola saat tepat ia menangkap bola. Berarti mencari delta Y-nya berapa ya. Mencari ini, saya anggap saja nilainya adalah dari sini ke sini, saya beri simbol H kecil. H kecil berarti adalah mengenai posisi tinggi kan. Kita lihat persamaannya apa sih? Persamaannya apa kalau di gerak jatuh bebas tadi ya? Kita punya kan Y2 sama dengan Y1 gitu kan. Ditambah V1T min setengah GT kuadrat. Ingat ininya sama dengan 0. Berarti saya pindahkan ya. Y2 kurangin Y1 sama dengan minus setengah GT kuadrat. Sama dengan, berarti kan ini adalah H-nya ya. Perbedaan tinggi itu H sama dengan minus setengah kali 10 dikali T-nya 0,4 kuadrat. Oke, jadi kita bisa hitung 0,4 kuadrat dikalikan 10 dikalikan setengah. Maka dapat H ini adalah hasilnya sama dengan minus 0,8 meter. Nah, sekarang kenapa H-nya minus? Karena ingat ya, H ini adalah perpindahannya. Karena dia pindahnya ke arah bawah, maka dia negatif ya. Karena sumbu Y-nya ke bawah negatif. Jadi, minus ini adalah menandakan bahwa pindah bolanya ke arah bawah. Jadi, berapa jaraknya? Ya, jaraknya sama dengan ya udah mutlak dari H sama dengan ya 0,8 meter. Oke, sekarang yang B-nya. Berapa kecepatan bola 1 tepat sebelum menyentuh tangan kanan atlet? Jadi tepat saat kena tangan kanan ya. Persamaannya apa? Berarti cari kecepatan akhirnya kan di sini. Berapa V2-nya? Ya V2 persamaannya sama dengan apa? V1 minus GT gitu ya. V1-nya 0 sama dengan berarti ini minus 10 dikalikan T-nya 0,4, hasilnya adalah minus 4 meter per second. Ini kok minus lagi, kenapa? Ingat, bolanya bergerak ke arah bawah. Arah bawah adalah arah negatif. Berilah arahnya apa? Pakai J topi ya, itu V2-nya. Oke, itu adalah untuk bagian A dan B berkaitan dengan bola 1. Gimana kalau bola 2 sekarang? Untuk bola kedua, kita bikin lagi sekarang kasusnya. Sama bola kedua,
Ini tanahnya saya bikin ya. Sini adalah Y positif, ke bawah Y negatif. Bolanya misalkan sekarang dari sini bolanya ini Y1 sampai ke lantai ya, karena nggak ketangkep dia jatuh ke lantai. Ini Y2 sama dengan 0 di lantai. Nanti bolanya di sini. V1-nya sama dengan 0. Oke, berarti ketinggiannya berapa? Di sini ketinggiannya di soal ada kan ya? 1,75. Berarti ini 1,75 meter. Ini adalah 0 meter. Kita tahu ya. Yang C sekarang mintanya adalah berapa kelajuan bola 2 tepat sebelum menembus tanah. Nah, sekarang dia mirip sama soal B kan? Tapi masalahnya apa? Di soal C ini kita tidak tahu berapa waktunya. Berarti kita pakailah persamaan yang tidak mengandung variabel T. Apa itu? Yang terakhir kita punya V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat min 2G delta Y. Ya. Berarti jadinya V2 kuadrat sama dengan 0 dikurangin 2 kali 10. Delta Y-nya adalah Y akhir kurangin Y awal. Y akhirnya 0 kurangin 1,75. Maka sama dengan hasilnya adalah Anda hitung di sini nilainya, berarti nanti akan Anda dapatkan 2 kali 10 kali 0 kurangin itu minus, jadinya hasilnya adalah 35. Ini V2 kuadrat. Maka V2-nya adalah akar 35. Berarti kira-kira kita ambil saja nilai terdekatnya itu sekitar 5,9. Ya. Yang D terakhir adalah berapa waktu tempuh bola 2 sejak dilepaskan hingga menembus lantai. Sekarang saya sudah tahu V2-nya di sini berapa. Saya tahu V1-nya berapa. Mencari T. Berarti kita gunakan persamaan apa saja. Yang paling mudah adalah yang ini sederhana. V2 sama dengan V1 min GT. V2-nya saya sudah dapat jawaban sebelumnya. 5,9 sama dengan 0 kurangin 10 kali T. Berarti T-nya bisa dihitung. Oke, hati-hati ya. V2-nya negatif ya, karena arahnya ke bawah. Ini kan nyarinya yang C itu kelajuan, jadi positif yang diambil. Yang C. Tapi kalau yang soal D, ini kan kecepatan. Kecepatannya karena arahnya ke bawah, saya kasih negatif di sini. Berarti berapa kira-kira T-nya? T-nya dapat 0,59 second. Oke, seperti itu ya cara mengerjakannya. Anda bisa mengeksplor lagi, diulang lagi ini. Bisa juga Anda coba menggunakan persamaan yang lainnya, hasilnya harusnya sama. Oke, jadi ini adalah akhir dari bagian video ketiga, sekaligus akhir dari seri kuliah fisika dasar untuk topik kinematika satu dimensi. Terima kasih, sampai jumpa di seri kuliah berikutnya.